Bismillah. Saya awali dari sini. Banyak orang mungkin bertanya, mengapa sih relasi kita dengan Allah itu harusnya relasi cinta? Di berbagai kesempatan sering saya jelaskan, yang namanya hubungan dengan apapun itu yang selalu dianggap paling mulia, paling tinggi levelnya itu selalu cinta. Saya sering menggambarkan dari sisi hierarki nilai sesuatu, itu kan ada yang paling rendah itu orang yang tidak mau berhubungan sama sekali. Di atas itu orang yang mau berhubungan karena dorongan kewajiban-kewajiban. Jadi saya diperintah oleh dosenku ini mau, kenapa diwajibkan begitu? Karena saya mahasiswa, saya wajib patuh pada dosenku. Nah, ini level kewajiban. Saya diperintah orang tua mau, kenapa? Kewajiban saya. Nah, ini naik satu level. Ada lagi satu level lebih tinggi di atas kewajiban, yaitu kebutuhan. Kalau kebutuhan itu kita tahu untungnya. Saya patuh pada orang tua karena kalau saya tidak patuh nanti sangunya mandek. Transferannya macet, bahaya ini. Aku butuh ini transferan dengan orang tuaku. Kalau tidak dapat ini tidak bisa hidup aku. Nah, ini level kebutuhan. Wah, ini diperintah pimpinanku harus patuh ini. Kalau tidak patuh dipecat, gawat aku. Nah, ini relasinya relasi kebutuhan. Ada pamrihnya. Relasi yang pamrih ini biasanya kalau pamrihnya hilang atau menyusut atau tidak ada, ya kita biasanya sudah tidak terlalu patuh lagi, pinginnya bubar saja, tidak usah ada relasi. Karena pamrih kita sudah hilang. Kadang-kadang kan ada orang itu sama Allah relasinya kebutuhan. Terus dibilangin, kalau kamu rajin baca doa ini 40 hari, wah kamu tiba-tiba akan dapat rezeki, keinginanmu mesti terpenuhi. Wah, terus kita rajin wirid selama 40 hari, hari ke-40 kita ngitung. Ini keinginanku terpenuhi apa enggak ya? Ternyata enggak, besok enggak usah wiritan lagi. Nah, ini kenapa? Pamrihnya hilang. Maka ada relasi tertinggi yang selalu orang menyebut relasi tertinggi ini, yaitu relasi mahabbah, relasi cinta. Kalau di relasi cinta ini orang tidak lagi mikir kebutuhanku, keinginanku, tapi kebutuhan, keinginan yang dicintai. Kalau dalam agama, karena yang kita cintai Allah, berarti semuanya karena Allah saja. Bahasa kita biasanya pakai istilah lillahi ta'ala. Oke, maka yuk kita mulai malam hari ini nawaitunya lillahi ta'ala. Bukan karena macam-macam, bukan karena kangen ngaji, ketemu saya, bukan karena dan segala alasan yang lain, lillahi ta'ala. Baik, nah mengapa sih kita harus mencintai Allah? Kalau di Fathur Rabbani, pertama-tama karena Allah sendiri sudah sangat mencintai kita. Itu niscaya sudah. Jadi di Fathur Rabbani disebut Allah Azza wa Jalla mencintaimu bukan karena dia butuh padamu, tapi memang karena Rahman Rahimnya, kasih sayangnya padamu. Jadi Allah itu sudah lebih dulu sangat cinta, sangat sayang pada kita. Dan pasti bukan kebutuhan, wong Allah itu maha kaya. Jadi tidak mungkin Allah itu terpaksa menyayangi kita atau butuh sesuatu pada kita, tidak. Dia mencintaimu bukan untuknya, namun untukmu. Orang yang mencintai itu ya selalu untukmu, tidak untukku yang mencintai.
Kalau orang mencintai kok masih untukku, itu biasanya belum puncak cintanya. Aku mencintaimu biar aku tenang, biar aku gembira, biar kalau masih aku, saya tidak bilang itu bukan cinta, tapi belum paripurna cintanya. Puncaknya cinta itu ketika sudah tidak ada aku lagi, yang ada hanya kamu. Dan Allah sudah lebih dulu seperti itu kepada kita. Buktinya banyak. Ya yang hadir malam hari ini mungkin ya buktinya paling mudah itu ya kita bisa hadir malam hari ini dengan situasi sehat, gembira, meskipun harus pakai masker. Ini kan sesuatu yang menunjukkan bahwa Allah masih mengizinkan kita, masih meridhoi kita. Nah, ini bukti cintanya Allah pada kita. Jadi, mengapa sih kita harus mencintai Allah itu? Ya karena pertama-tama Allah sudah sangat mencintai kita. Sangat tidak pantas, sangat tidak adab kepada orang yang sangat mencintai kita kok kita cuek, kok kita tidak peduli, kok kita membalasnya asal-asalan. Bahkan Allah itu ingin kita sapa minimal sehari 5 kali misalnya, contoh. Itu pun kita juga asal-asalan menjalankannya. Allah menyapa kita dengan berbagai macam peristiwa. Bahkan 2 tahun ini kita diingatkan oleh Allah. Diberi sedikit-sedikit ujian, bencana. Semoga setelah 2 tahun teman-teman paling tidak ada progres lebih dekat dengan Allah, lebih cinta pada Allah. Kalau tidak, kemungkinan kita salah kelola menghadapi ujian Allah yang namanya pandemi kemarin. Nah, jadi dia mencintaimu bukan untuknya, namun untukmu. Dia mencintai kalau engkau taat padanya. Bukan karena apa-apa, tapi karena manfaatnya akan kembali pada dirimu. Jadi apapun yang diperintahkan oleh Allah nanti kembalinya pasti pada kita. Karena itu hendaklah engkau segera menghadap pada yang mencintaimu. Ini hati-hati ya memaknai segera menghadap. Wah, berarti saya harus menghadap berangkat ke rahmatullah ini Pak. Tidak begitu maksudnya. Jadi maksudnya apa? Yuk hidupmu itu mungkin kemarin-kemarin madepnya kemana-mana. Ada yang madepnya pada kuliahnya, ada yang madepnya pada target-target duniawi apa, ada yang madepnya macam-macam. Tapi sekarang yuk kita menghadapnya satu-satunya kepada Allah saja. Segala urusan dunia yang lain kita jadikan kendaraan untuk kita menghadap dan menuju Allah. Nah ini nasihat dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Dan mari kita berpaling dari apapun atau siapapun yang mencintaimu untuk kepentingannya. Awas jangan keliru, mungkin selain Allah ada banyak yang lain yang rasa-rasanya mencintaimu. Tapi kamu tidak sadar bahwa yang lain yang mencintaimu itu punya beragam pamrih. Yang ketika pamrihnya hilang, cintanya juga hilang. Satu-satunya cinta sejati padamu yang tidak hilang itu cintanya Allah. Kalau Allah hilang cintanya padamu bisa bencana buat kita, habis kita. Senakal apapun kita, bahkan sejak zaman Nabi Adam sampai akhir zaman ini, itu kan berbagai kenakalan manusia kita temui. Tapi toh Allah tetap memberi banyak fasilitas anugerah pada kita. Maka dari paragraf yang pertama ini, paling tidak Syekh Abdul Qadir Jailani menyadarkan kita bahwa yuk mari kita berusaha mencintai Allah karena sesungguhnya Allah sudah lebih dulu sangat cinta pada kita. Oke, ini untuk menyadarkan kita pertama-tama ya, biar tidak terpaksa mencintainya. Karena tidak mungkin
Orang kok mencintai dengan terpaksa. Orang itu pura-pura taat bisa, tapi pura-pura cinta tidak bisa. Jadi misalnya ya, saya sebenarnya tidak cinta padamu. Saya tak pura-pura cinta saja. Pura-pura cinta itu kan mungkin mulutnya ngomong cinta atau perilakunya menunjukkan cinta, tapi hatinya tidak. Loh, kalau hatinya tidak itu kan tidak ada nilainya. Dan hanya kita yang tahu apakah yang di dalam ini isinya cinta beneran atau tidak. Mungkin masih rajin apel, mungkin masih rajin mention, masih rajin WA, tapi sebenarnya sudah tidak ada rasa, sedang ngelirik-ngelirik dengan yang lain misalnya. Nah, hanya kita yang tahu. Maka rajin ke masjid mungkin masih, tapi apakah itu pertanda cinta pada Allah atau kewajiban saja atau kebutuhan, hanya kita yang tahu. Makanya upaya menuju cinta ini hanya kita yang tahu. Apakah relasiku dengan Allah ini sudah relasi yang jenisnya cinta atau sekedar kewajiban saja. Jadi ya termasuk yang sedang punya pacar, termasuk yang suami istri. Ya ini kan kewajiban saya sebagai suami. Kalau masih ada tuntutan-tuntutan kewajiban-kewajiban, ya levelnya masih belum tinggi. Atau ya ini kebutuhan saya Pak, nanti kalau istri saya mogok ndak masak aku ya susah. Levelnya masih kebutuhan, masih belum yang tertinggi. Kalau yang tertinggi itu ya segalanya demi dia.